dengan Nichiren Daishonin. Ada ikatan jodoh jadi murid dan guru. Ya. Pada satu saatnya Nichiren Daishonin ada di Pulau Sado, ya. Di situ Nichiren Daishonin dapat pembebasan hukuman yang dibuang di Pulau Sado, kemudian pulang ke Minobu, Gunung Minobu. Wah, begitu. Dan Nichiyama rasanya sedih berpisah dengan Nichiren Daishonin. Karena Nichiren Daishonin begitu maitri karuna, seperti orang tua yang selalu membimbing suami istri Abu Cebo dan Nichiyama. Mana mereka punya kepercayaan dulunya yaitu menganut dari Sekten Nembuche, sekarang dapat bimbingan dari Nichiren Daishonin. Mereka menyebut Nam-myoho Renge Kyo. Nah, Nichiren Daishonin memberitahu pada suami itu juga ada kirim uang juga ya. Maka dari sini Nichiren Daishonin begitu puji kesungguhan suami istri, begitu sungguh-sungguh memberi sumbangan. Padahal di Pulau Sado mereka juga kekurangan makanan loh. Tapi itu Nichiren Daishonin mereka menyumbang ya, menyumbang Nichiren Daishonin untuk memperpanjang hidupnya. Maka itu di situ Nichiren Daishonin begitu pujinya loh. Pujinya sama Seni Achiyama. Jadi diambil contoh ya dari dulu. Pada satu saat Buddha Shakyamuni melalui satu tempat, ada dua anak itu lagi main tanah. Jadi diambil umpamanya dari Sri Sembada. Ya. Sri Tambawa ya, yang lagi main tanah untuk membuat kue. Jadi begitu Sambawa lihat Buddha Shakyamuni langsung ya membuat kue tanah ya, berarti jadi bentuknya kue mochi tapi dari tanah, sumbang kepada Nichiren Daishonin. Sumbang kepada Buddha Shakyamuni. Nah, dengan sumbangan demikian ya, itu untuk 100 tahun kemudian Sambada ini jadi Raja Asoka. Itu Buddha Shakyamuni memang itu Buddha bisa melamar. Ya, pada saat itu sumbangan kue dari tanah itu Buddha Shakyamuni kasih tahu sama muridnya, ya yang sering-sering ikut sama dia itu, ya yaitu Ananda. Ananda yang selalu mendampingi Buddha Shakyamuni, dia kasih tahu Ananda, kamu dengar ya, yang ingat nanti 100 tahun kemudian anak ini yang menyumbang kue mochi dari tanah pada saya akan jadi raja. Nah, betul setelah Buddha Shakyamuni moksa 100 tahun kemudian Sumbawa ini jadi raja Asoka. Begitupun ada seorang ibu menyumbang air cuci bola, kemudian jadi Prakteka Buddha. Jadi di sini begitu dibandingkan bahwa Buddha itu adalah anak. Saddharma Pundalika Sutra Nichiren Daishonin adalah Nimpo Ika Nin Honjon, orangnya Nichiren Daishonin. Ho Honjon itu adalah Nam-myoho Renge Kyo. Jadi dengan sumbangan kepada Abu Cebo dan Senichama, sumbangan kepada Nichiren Daishonin, artinya
sumbang pada Gohonjon. Jadi Gohonjon itu diumpamakan sebagai orang tua. Jadi sumbangan pada Buddha sama Buddha itu adalah anak, ya. Jadi kalau Dhamma Pundarika Sutra atau Nam-myoho Renge Kyo itu adalah orang tua. Nah, Buddha sama sumbangan pada Buddha aja udah bisa jadi raja. Apalagi kamu, Shenichi Amma, sumbang kepada Gohonjon, Nam-myoho Renge Kyo. Wah, itu karunianya tidak terbayangkan, ya. Nah, itu memuji-muji lah. Dan di situ pun sebetulnya Shenichi Amma juga pengennya ketemu Nichiren Daishonin, tapi Nichiren Daishonin tahu ini ada dalam satu hal yang tidak mungkin karena Shenichi Amma pun sudah lanjut usia, sudah nenek, dan itu sumbangan itu bukannya dari nilainya nasi kering, tapi nilainya dari kesungguhan hati luar biasa. Karena dari Pulau Sado ke Gunung Minobu itu jaraknya sangat jauh loh, sangat jauh sekali, ya. Jadi itu ada lihat ke kesungguhan hatinya, bukan lihat dari nilainya nasi kering, ya. Jadi Shenichi Amma sebetulnya juga pengen mau ketemu Nichiren Daishonin, ya, tapi Nichiren Daishonin yang penting apa? Lihat Shenichi Amma punya kesungguhan, begitu lihat sama Abu Cubo udah bisa lihat Shenichi Amma gitu, ya. Jadi Shenichi Amma tahu hal-hal yang demikian pikiran dari Nichiren Daishonin, betapa gembiranya, ya. Jadi dari di sini poinnya dari Kusyo ini, ya, adalah satu mengenai dana paramita. Ya, itu penting sekali, ya. Jadi dana paramita itu adalah satu keperpapaan dari bodhisattvaan, ya. Itu kita harus jalankan karena dengan adanya dana paramita kita bisa katakan kita punya pelitnya, ya, gitu, ya. Jadi kadang-kadang umatnya ngerti loh, ya. Mereka anggap saya lagi susah, mana bisa saya menyumbang. Sebetulnya yumbang itu kan ada berapa hal. Nah, tentunya harusnya menyumbang uang, dan di samping itu juga seperti kalau pada hari ini maupun hari-hari yang berikutnya, ya, Bapak Ibu atau adik-adik bisa ikut di John sini untuk dengar kata-kata Buddha. Karena walaupun kalian ini tidak menyumbang suara, tetapi ada hadirnya Anda di John di sini, itu sudah membuat satu support, sudah membuat satu semangat, ya, untuk mendukung pertemuan, ya, anak cabang ini maupun pertemuan yang selain juga, ya. Jadi tanpa sadar rezeki jiwa itu adalah demikian halnya, ya. Ya, bukannya hanya harus sumbang uang dan sebagainya, ya, dengan adanya hadir di sini. Apalagi kalau sudah hadir di sini bisa menyumbangkan satu dua kata-kata kalimat dari ajaran dari Buddha. Oh, itu luar biasa itu, ya. Jadi semua orang ada bakatnya, ya. Jadi ada bakat itu semuanya dari mana? Dari belajar. Ya, dari belajar itu baru kita tahu untuk bagaimana menyumbangkan suara, ya, untuk membangkitkan umat, ya. Apalagi sekarang dalam keadaan Omikron ini harusnya lebih hati-hati, harus rajin cuci tangan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang, ya, dalam situasi dari kondisi saya kan sudah lanjut usia, tapi bagaimanapun kalau seperti sekarang ada mesin genset lagi rusak, ya, dari rusak di Salawati Matua, yaitu di Papua.
Nah, kalau cari barang itu hanya pakai gambar-gambar itu susah dapat. Kenapa? Karena kita punya mesin genset namanya turbin ya. Itu belinya kan udah second hand juga berapa tahun yang lalu punya, termasuk mesin tua. Jadi begitu buka dalamnya yang rusak itu sangat sulit carinya susah. Nah, tapi bagaimanapun harus terjun cari. Nah, saya sendiri juga lah selalu juga ada. Nah, Ibu Kristanti punya hemofilin, saya selalu juga ada makan supaya ada ini ketahanan tubuh ya. Jadi ke mana-mana cari barang kan tetapnya tatap muka sama orang. Setelah itu rajin cuci tangan. Ya, di kantong juga sedia hand sanitizer, dan di toko-toko depannya ada air pun juga cepat-cepat cuci. Nah, udah pakai 2 lapis masker, kemudian pakai face shield lagi. Ya, itu makan-makan di luar itu dihindarkan gitu ya. Nah itu dalam hal demikian, jadi kita harus lebih hati-hati, jangan anggap udah suntik 2 kali. Seperti saya udah ketiga kali pun sudah suntik, tapi tetap harus waspada loh ya. Jadi jangan lengah ya, tetap waspada. Nah ini dalam hal sumbangan itu penting ya, dana paramita itu seperti Pak Jire, sumur kalau airnya sudah ambil ya nggak akan kering loh. Air sudah ambil nanti timbul lagi. Ya sudah diambil timbul lagi. Jadi kita jangan merasa penduduknya udah sumbang nanti gua nggak ada duit. Jangan pikir hal demikian. Ya, yang pentingnya apa? Yang pentingnya pertama jalankan sumbangan, kedua dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti dalam hal demikian, kan kita ada 3 harta itu. Yang paling penting adalah harta jiwa. Harta jiwa mupuk dari mana? Rezeki jiwa dari mana? Ini seperti sekarang. Saya belajar, saya dengar, seperti saya juga nggak ngerti juga, nggak pintar juga. Semuanya bisa sampaikan kata-kata Buddha karena ada belajar dari Dhamma Duta dalam pembahasan usio, cabang dan sebagainya. Situ kita belajar. Jadi oleh karena ada belajar, barulah kita bisa sampaikan kata-kata Buddha. Jadi goalnya adalah percaya dengan sungguh-sungguh 100% ya, tanpa sedikit ragu pun. Kenapa? Kalau kita ada ragu-ragu, artinya kita udah memfitnah dharma loh, ya. Jadi percaya harus sungguh-sungguh gitu ya. Dan dalam hal ini satu hukum bagaimana agungnya, bagaimana hebatnya ya. Tetapi kalau tidak ada bikku ya, sesungguhnya hati menyebalaskan dan penganut juga menjaga biku. Jadi itedosin maka tidak akan berhasil ya antara biku dan umat. Jadi harus kerjasama untuk menjalankan penyebalaskan dharma. Nah sekarang kita masuk ke kutipan ketiga. Api prasna dari satu aksara mio. Nah itu huruf mio luar biasa loh. Mio itu hidup kembali, sempurna ya. Itu mio itu luar biasa. Baik itu ya. Tidak dapat diungkapkan ya. Sesuatu hal yang tidak dapat diungkapkan. Tapi bisa terjadi loh ya. Api prasna dari satu aksara mio. Sama seperti itu. Mio-nya nanti kita lihat bagaimana hebatnya mio. Tidak hanya dapat menghapuskan berbagai dosa. Ya kita sebut Nam-myoho Renge Kyo mantranya bisa hapuskan dosa. Tetapi bukannya demikian aja. Di samping itu harus ada pelaksanaan. Ya. Jadi kita udah Gonggyo Daimoko di situ kita juga belajar ya, udah belajar selalu kita mau tingkatkan kesadaran juga kita sehingga dulu-dulu yang selalu
sengaja atau tanpa sengaja itu membuat itu karma yang buruk. Sekarang sudah belajar, ya, kita selalu waspada, ya, waspada selalu. Bungdio dan itu tingkatkan kesadaran, yaitu untuk mencegah keburukan. Selalu mau usaha untuk baik, buat baik, akhirnya karma yang telah itu mulai jadi kurang. Jadi jadinya karma baik itu tambah. Jadi pesannya bukannya artinya Bungjo Daimoku udah seperti embun, ya, begitu keluarnya sinar matahari embun langsung hilang. Dosa enggak demikian, seperti udah tahu kita utang 100 rupiah harus dilunasi 100 baru nggak ada utang. Karma pun demikian. Tapi karena ada pelajaran, jadi ada Bungjo Daimoku, sehingga selalu kita timbul kesadaran, usaha selalu buat karma yang baik, selalu buat sebab yang baik. Nah, disitulah kita punya dosa-dosa yang dulu buat punya dikit dan dikit, semua timbulnya yang baik. Gitu ya. Jadi bukan hanya duduk di rumah Bungjo Daimoku udah bisa lenyap, ya. Jadi ini harusnya ada pengertian, ya. Jadi jangan salah tangkap. Menghapus berbagai dosa, bahkan sebaliknya akan mengubah dosa yang demikian banyak menjadi karunia kebajikan. Nih, dosa-dosa yang dulu kita buat itu oleh karena kita jalankan sungguh-sungguh, ikuti ajaran dari Sang Buddha, selalu buat karma yang baik. Akhirnya dosa-dosa itu menjadi apa? Karunia kebajikan, ya. Jadi yang tidak baik pun jadi kurang, timbulnya yang baik-baik. Nah, longsokan itu mulai dibuang, ya. Ini artinya racun diubah menjadi amita. Ada hal ini, racun itu hal-hal yang tidak baik itu akan dirubah jadi yang baik. Amita ini artinya air suci, ya. Jadi racun itu nggak bisa diminum, itu bisa buat orang mati. Kayak baygon, kalau minum baygon gimana? Fatal. Jadi ini racun bisa menjadi amita. Kalau jadi amita jadi air suci loh. Jadi dosa-dosa yang tidak baik itu, racun-racun yang tidak bisa diminum, sekarang jadi amita. Artinya selalu kita buat sebab-sebab yang baik, jadi dosa-dosa yang tidak baik itu akan hilang. Kira-kira begitu. Ini luar biasa, ya. Terlebih lagi, ya, kepercayaan kita kepada Satdhamma Pundalika Sutra, ya, itu kepercayaan kita pada Nam-myoho Renge Kyo, pada Honjon, ya, itu tidak hanya akan menghapus berbagai dosa dengan segera loh. Nah, saat tunggu sampai itu tahun-tahun berikutnya, segera. Ini artinya apa? Artinya begitu kita sebut Nam-myoho Renge Kyo, di situ segera kita bisa mencapai kesadaran Buddha. Nah, seperti di ajaran Semenetra 42 tahun itu harus bertapa sampai tingkat 52 myokaku. Nah, di situ baru bisa mencapai arahat dan sebagainya. Ini dengan Nam-myoho Renge Kyo, ya. Sudut di depan Gohon dan kita segeranya loh langsung bisa mencapai kesadaran Buddha. Bahkan sebalik akan mengubah menjadi rezeki kebajikan yang tak terhitung. Betul loh. Itu percayalah, ya, Bapak Ibu, adik-adik, percaya sungguh-sungguh. Kalau kita selalu jalankan kata-kata Buddha, tugas Buddha. Seperti sekarang, apa yang kita belajar, walaupun tidak pintar sekali, tapi yang penting kan sampaikan kata-kata Buddha. Jangan pakai kata-kata sendiri, ya. Nah, itu nggak boleh, itu menfitnah. Harus pakai kata-kata Buddha. Di situ kita akan gimana? Dapat rezeki loh, akan mengkumpul rezeki. Terhitung loh, ya. Tapi sayang sekali, ya. Banyak umat itu tidak mengerti, ya, mereka ada pertemuan nggak mau ikut, ya, itu sayang sekali, ya. Tahun demi tahun cepat
cepat dibuatnya. Nah sekarang sudah masuk bulan 2 pertengahan, sudah tanggal 11, 12 hari lagi udah bulan Maret. Wah, waktunya dibuat cepat. Jadi kalau waktu sudah lewat tidak bisa balik lagi. Seperti air, kalau air sudah mengalir tidak bisa balik lagi. Itu adalah lagunya. Sui Chang Liu Sui Chang Liu. Nah, sudah jalan itu airnya tidak akan balik. Jadi kita artinya harus hargai waktu, ya. Nah, itu seperti Athena ya, luar biasa dengan usia yang muda ini telah membuat rezeki yang baik. Apanya rezeki dia buat? Dia buat Jun supaya umat-umat semua bisa dengar kata-kata Buddha. Itu dia tanpa sadar, dia cuma rasanya ada satu wajib lah ya, mungkin suruh saya buat Jun, dia mau buat Jun aja lah. Ini sebetulnya menumpuk rezeki. Dari kamu usia muda ini sudah begitu ya, dia seperti menabung, nabung, yuk buat Jun, bukannya dianjur juga, buat Jun untuk anggota jauh-jauh dari mana luar kota semuanya bisa ikut apa? Ikut pelajaran ya, ikut pelajaran dari Nichiren Daishonin ini membuat satu sebab. Karena membuat sebab pokok yang baik, itu seperti nabung rezeki jiwa. Nanti kalau ketemu hal-hal apapun pastinya bisa tenju kilju, ketemu apa-apa bisa jadi berat, jadi ringan gitu. Dari mana? Dari kayak gini lah. Buat Jun dan di samping buat Jun ya tentunya ikut. Ya sendiri juga ikut ya. Mau nggak mau juga ikut gitu. Ikut pertemuan. Nah rezekinya tidak akan terhitung loh. Itu bukan saya yang bilang loh. Ini dari Gose yang bilang. Kalau saya yang bilang itu tidak berlaku. Tapi ini dalam Gosyo. Dalam Gosyo yang bilang itu artinya Buddha yang bilang. Jadi kata-kata Buddha tidak ada yang berdusta. Kita harus percaya. Maka dalam surat ini dikatakan, bahkan sebaliknya akan mengubah dosa yang demikian banyak menjadi karunia kebajikan. Luar biasa ini. Luar biasa ini apa? Sungguh-sungguh percaya, ya. Sungguh-sungguh laksanakan, ya. Jadi kalau kita ingin apa? Ingin memusnahkan dosa yang melampau yang kita buat. Maka itu sering-sering nih kemarin aja ada anggota yang tanya ya, sudah percaya Nam-myoho Renge Kyo 40 tahun loh. Sebetulnya kalau sungguh-sungguh percaya sama Gohonjon 40 tahun, karunia itu luar biasa. Karunia itu tak terhingga. Tapi yang dia tanya, saya sudah ikut demikian lama sebut Nam-myoho Renge Kyo, percaya Gohonjon. Nah, percaya gimana? Percayanya sungguh-sungguh nggak? Percaya dengan itu Gonggyo Daimoku seperti sikat gigi, asal-asal cik-cak atas bawah udah punya ya udah seperti rutin aja. Nah demikian harusnya gimana? Sikat gigi juga harus ada caranya, atas ke bawah, bawah ke atas sampai bersih pakai Pepsodent. Jadi kita ikut pertemuan Gonggyo pun begitu. Waktu Gonggyo bukan asal-asal sebagai satu wajib. Wah, saya harus ikut jadi murid Nichiren Daishonin ini wajib. Pagi sore harus Gonggyo. Bukan begitu. Tapi dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati, senang hati, dengan gembira ketemu Gohonjon. Ya, kalau Athena mungkin nanti ya kalau nanti sudah ada pacar, daring, pasti, waduh, ya itu pengen kalau sudah ada pacar, pengen ketemu pacar. Artinya begitu kalau kita lihat Gohonjon ya, saat pagi sore
kita harus seperti ketemu pacar gitu. Jangan alasannya tanggung jawab. Tapi rasanya gembira ketemu Buddha loh. Itu Buddha ada di rumah kita. Jadi harus usaha keras untuk percaya dan melaksanakan sakrama. Nah, itu ibu itu yang tanya pertanyaan 40 tahun, malahan hidupnya jadi susah. Sekarang jarangnya sungguh-sungguh. Nah, ini kita kalau sudah ikut mikirin Daisonin punya Buddhism, ya di situ kita bisa mengerti bahwa kita ada tiga masa, lampau, sekarang, dan akan datang. Jadi kita mau tahu masa lampau apa yang perbuatan kita sekarang lah. Karena sekarang timbul banyak kesulitan, itu ada pada masa lampau yang kita buat punya karma sekarang timbul. Nah, supaya untuk masa akan datang dan kita sudah wafat, sudah meninggal, itu akan lahir kembali. Jadi mati itu untuk lahir kembali. Mati itu untuk hidup. Jadi nanti sekarang kita jarang sungguh-sungguh, untuk masa akan datang nanti you punya penghidupan pasti baik. Pasti itu Buddha yang katakan. Jadi ibu itu sekarang jarang sungguh-sungguh, tapi masa lampau yang dia buat punya karma, sekarang dia harus bayar, ya. Nanti karmanya sudah bayar tuntas, ya. Nanti dia akan tentunya hidup di dunia ini yang buat karma jelek lebih banyak daripada karma baik. Tapi kalau sudah ikut susunan dan selalu kita belajar di situ, kita selalu usaha buat sebab baik. Nah, nanti akan pasti kehidupan juga jadi senang, ya. Nih, seandainya ya kalau kita punya hati kepercayaan menjadi kebiasaan. Kebiasaan gimana? Ya pagi sore gonggong itu rasanya kewajiban lah, ya, halus lah. Jadi saja pokoknya ada gonggong lah. Kalau kita dengan hati satu kebiasaannya, gimana? Tidak akan menimbulkan semangat baru. Ya kalau orang kalau nggak semangatnya, kalau kita selalu tidak semangatnya, nanti gimana? Bisa sakit. Tapi kita semangat, kita bergairah. Nih, waktu kita gonggong, habis go, ya orang kayak ini. Nah, ini seperti kita gonggong pun ya. Kita gonggong harus semangat. Gonggong semangat gimana? Harusnya seperti kuda putih itu lagi lari. Kuda putih lari gimana? Nih, nam yo deng go, nam yo deng go, nam yo deng go, nam yo deng go. Itu bergairah. Tapi kalau kita demo, nam yo deng go, nam yo deng go, itu nggak semangat. Ya, kita demoku harus seperti kuda putih itu lagi lari. Nam yo deng go, nam yo deng go. Nah, kalau kita demikian ya, jiwa kita kuat. Tapi yang seperti yang tadi loyo-loyo, nanti sendiri yang ngantuk. Sendiri yang ngantuk. Nah, kalau dalam hal demikian ini ya, nih, hidupnya tidak semangat, jadi bisa apa? Jatuh sakit. Jadi sakit loh. Ya, jadi harus semangat. Nih, kekuatan jiwa melemah dan akhirnya menjadi sakit. Ini bukan saya bilang. Bosio yang bilang. Jadi percaya itu, ya. Jadi demoku dengan semangat. Dulu ada ceritanya di India. Ada seorang raja yang hidup di India. Raja ini kalau dia di situ ada kuda putih. Kalau dia lihat kuda putih itu, nah itu dia semangat loh. Kuda putih punya suara gitu. Raja itu jadi semangat. Tapi satu saatnya kuda putihnya hilang. Raja itu jadi nggak semangat. Akhirnya jatuh sakit gitu. Jadi artinya apa? Namnya Horengege lebih hebat dari suaranya dari kuda putih itu. Nah,
Jadi kalau kita nak belajar, kita nak tahu. Namanya orang dia kekuatannya luar biasa. Tetap jangan anggapnya namanya orang dia nggak apa. Artinya apa? Kita menfitnah dharma. Ya. Kalau penyakit ini dijadikan sebagai sebab utama untuk menimbulkan hati kepercayaan. Nah, ini karena kita jatuh saya harus mulai sekarang harus lebih semangat lagi, tingkatkan kita punya jiwa kekuatannya ya, dengan loyo-loyo. Tapi kalau kita nggak dengan ambil ini jadi janji sedikit, kita anggapnya udah sebut namanya horengge tambah susah ya. Kalau penyakit ini dijadikan sebagai sebab utama untuk menimbulkan hati kepercayaan dan menanamkan izinin kesungguhan hati untuk percaya sadama, maka tidak hanya dapat menghapuskan dosa, malahan semakin kuatnya kepercayaan terhadap Gohonjon yang pada mulanya hanya ketujuan untuk menyembuhkan penyakit, akan menimbulkan rezeki yang lebih besar. Inilah arti mengubah racun menjadi obat. Artinya apa? Kalau dalam keadaan sakit ya, kita jangan anggapnya udah sebut namanya Hodengdegyo masih bisa sakit. Ya tentu semua orang bukannya bisa sakit, bisa mati juga. Ya, kita kan luput 4 penderitaan, lahir, tua, sakit, mati. Tapi kalau dalam hal kita ada sakit itu kita ambil sebagai jentisikinya, semangat. Saya punya jiwa harus semangat. Kalau jiwanya semangat ya, kita jadi kuat loh. Jadi kuat, penyakit pun akan jauh dari kita. Nah, bukan artinya bisa sembuhkan penyakit, malahan bisa menimbun rezeki loh. Kalau selalu semangat-semangat bisa menimbulkan rezeki yang lebih besar. Nah, ini artinya mengubah racun menjadi obat ya. Jadi loyo-loyo, jadi semangat ya. Nih, sewajarnya meskipun seorang memiliki kekuatan kepercayaan, singriki, kita manusia punya kekuatan kepercayaan, yaitu singriki, dan kekuatan pelaksanaan, georiki, ya. Sedangkan yang amat kuat dan berkorban, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Juga ada pelaksanaannya seperti sekarang mau belajar Shingo dan Gaku lah ya. Itu pelaksanaan yang berkorban loh, yang berkorban ingin belajar, tidak ngerti mau belajar sampai ngerti ya. Bila ia menggunakan pengobatan yang salah nih, umpama kalau nih seperti gue punya sausau ya, dulu dia buka ajari les baju, les bikin baju. Oleh kenal sebagai seorang guru les baju, kadang-kadang mau kencing, muridnya tanya. Jadi tahan. Akhirnya jadi susah kencing. Jadi udah susah kencing, dokternya kasih makan obat. Makan obat itu sampai sekian tahun, akhirnya gimana? Akhirnya harus cuci darah loh. Harus cuci darah ya. Jadi adalah apa? Jadi begitu dicek obat yang dimakan begitu lama itu ke Singapura cek dokter baru tahu nih obat ini nggak boleh sering-sering makan. Akibatnya apa? Merusakkan ginjal. Tapi begitu diperiksa dikasih makan obat itu lagi. Nah seperti juga obat yang untuk bisa kurang sakit asam mandaling, itu bahaya. Itu semua obat kalau yang mengandung zitongyo artinya untuk bisa supaya sakit jadi tidak sakit itu bahaya sekali.
efeknya kemana? Efeknya ke ginjal. Kalau sering-sering makan obat itu, nanti efeknya, nah, itulah ada sakit ini, sakit itu. Kalau sudah makan akan hilang sakitnya. Itu bahaya sekali. Itu juga ada jual-jual obat kayak di warung itu, kayak semacam jamu ya. Itu kakinya sini sakit, sana sakit. Itu minum itu, baik loh. Murah lagi, 3.000 aja. Tapi kalau berkesinambung minum itu, nanti cuci darah. Ini kebunnya sawo-sawo begitu, makan-makan obat ya. Akhirnya dokter yang suruh makan yang mana ngetik. Begitu cek di Singapura, ini obat nggak boleh makan. Bisa akibat ke ginjal. Udah terlambat. Ini cuci ginjal, cuci darah. Jadi artinya apa? Ini di sini dikasih tahu. Kalau pelaksanaan yang amakku ada berkobar, bila ia menggunakan pengobatan yang salah atau obat yang keliru, tentu tidak dapat menyembuhkan penyakitnya. Nah, kita punya kepercayaan pun begitu. Kepercayaan hanya pada Nam-myoho Renge Kyo. Jangan pada sutra yang lain. Kalau kita percaya pada sutra yang lain, itu seperti kita minum obat yang salah. Hanya Nam-myoho Renge Kyo ya. Nih, kepercayaan terhadap ajaran yang melemahkan jiwa tidak akan dapat mengubah racun menjadi obat. Pokoknya selain dari Sabdharma Pundalika Sutra lah, sutra-sutra yang nijen, ajaran sementara itu seharusnya kita tidak pegang lagi ya. Nah, ini coba ya. Kita sekarang sudah banyak belajar ya. Sebetulnya ya, ini kena Xinjia baru melalui ya, masih fresh sama kita mengenai Xinjia. Biasa umat ya keturunan waktu mau Xinjia malamnya ada tradisi. Tradisi itu apa? Jie Cai Shen, jemput dewa kekayaan. Ya, itu jadi tradisi. Sebetulnya ya, kalau kita sudah belajar Nam-myoho Renge Kyo Sabdharma Pundalika Sutra ya, yang penting kita ada tiga harta. Satu, harta jiwa. Kedua, harta badan. Ketiga, harta benda. Benda seperti materi lah, duit. Tapi kita manusia umumnya pentingkan apa? Pentingkan harta benda, duit. Jadi yang dikejar-kejar itu apa? Duit. Jadi kita mau cek Cai Shen itu supaya ya dapat rezeki yang baik. Sebetulnya kalau kita selalu memupuk rezeki jiwa, nah kita punya badan mendukung, badan jadi sehat. Kemudian kita bisa kerja, kita bisa dagang. Nah begitu material, duit juga bisa mendukung ya. Jadi umatnya biasanya terbalik. Jadi kalau sudah belajar agama Buddha, kita nggak usah cek Cai Shen lagi. Cai Shen itu seperti ini dari kita sendiri ya. Kita timbul apa? Bangkitkan semangat, selalu buat rezeki jiwa. Rezeki jiwa mendukung, badan jadi sehat, kemudian material juga akan kunjung datang. Menurut Buddha Shakyamuni filsafat Sabdharma Pundalika Sutra khusus di dalam masa akhir Dhamma sekarang ini tidak ada obat manjur lain kecuali Gohonjon dan Tri Mahadharma Sakti dan Nichiren Daishonin. Nam-myoho Renge Kyo itu adalah waktu yang tepat ya untuk mutakhir dhamma untuk masa sekarang itu. Jadi ajaran-ajaran yang sementara itu kita jangan pegang lagi, seperti banyak tradisi kita jangan pegang lagi ya. Nah di sini dikatakan begitu ya. Tidak ada obat mandul lain kecuali Gohonjon dari Nichiren Daishonin. Hanyalah
Nichiren Daishonin punya itu Nam-myoho Renge Kyo yang paling manjur ya. Kenapa manjur? Karena itu bisa membuat semua orang mencapai kesadaran Buddha ya. Kekuatan Buddha dan kekuatan hukum. Nah, dan Nichiren Daishonin punya Buddhism ada kekuatan Buddha, Ujiriki, ada kekuatan hukum, Horiki. Sedangkan kita manusia biasa ada Shinriki, kekuatan kepercayaan, ada Gyoriki, kekuatan pelaksanaan. Jadi bisa timbul satu kekuatan kalau kita sungguh-sungguh jalankan ya. Inilah yang dimaksud dengan kekuatan Buddha dan kekuatan hukum. Haluslah diketahui bahwa ketiga kekuatan Buddha dan kekuatan hukum ini bersatu padu dengan kekuatan kepercayaan dan kekuatan pelaksanaan dari orang yang percaya, barulah tercapai mengubah racun menjadi obat. Nah, itu ya. Jadi pentingnya apa? Kita ada Shinriki, Gyoriki, dan Nichiren Daishonin Buddha itu ada Ujiriki dan Horiki. Ya, kita jadi satu. Di situ kita bisa timbul kekuatan. Terus di sini juga dikasih tahu ini ya. Ini Nichiren Daishonin begitu menguji Shinichi Amma, karena Shinichi Amma itu wanita dan dia bisa percaya Nam-myoho Renge Kyo. Sedangkan Nam-myoho Renge Kyo itu diumpamakan seperti singa, raja di hutan. Ini wanita yang mempertahankan raja singa Saddharma Pundalika Sutra ini tidak perlu takut terhadap ratusan binatang dari seluruh neraka, kelaparan, dan kebinatangan, dan lain-lainnya. Jadi kalau singa dia akan takut sama binatang yang lain. Sedangkan kalau singanya muncul, binatang semuanya lari. Ada juga loh. Itu kalau singa di bawah pohon, monyet di atas pohon, singa itu begitu berngaungan. Itu monyetnya mengetar loh, jatuh tuh. Langsung ditekam sama singa. Itu begitu hebat itu ya. Jadi diumpamakan Saddharma Pundalika Sutra itu seperti singa loh. Misalkan karma seumur hidup seorang wanita adalah bermacam-macam seperti diumpamakan seperti rumput kering. Jadi ada banyak dosa. Dosa-dosa dari wanita dosa-dosa dari wanita diumpamakan sebagai rumput kering. Ya. Satu aksara myo, wah myo, Nam-myoho Renge Kyo punya myo dari Saddharma Pundalika Sutra adalah seperti api kecil. Coba kita ambil keretan. Keretan itu api kecil, tetapi kalau api kecil ini ya disalurkan kepada tumpukan rumput kering. Ini ada tumpukan rumput kering ini disalurkan keretan yang sudah nyala ini. Akibatnya gimana? Api kecil ini tersebut tidak hanya akan membakar habis seluruh rumput, bahkan pohon besar pun maupun batu besar semua akan terbakar musnah. Itu luar biasa. Jadi itu diumpamakan sedemikian dahsyatnya ya. Tentunya tadi rumput kering itu sudah nyala, rumput kering nyala gede, menyambar ke pohon, pohon juga ikut bahkan musnah. Api prasna dari satu aksara myo sama seperti itu. Nah, itu myo-nya begitu hebat ya. Tidak hanya dapat menghapuskan berbagai dosa, tentunya yang kita juga harus ada tobat juga ya. Bahkan sebaliknya akan mengubah dosa yang demikian banyak menjadi karunia kebajikan. Ini artinya racun diubah menjadi amita adalah hal ini.
racun diubah jadi air suci. Ya, kira-kira begitu. Berdasar dengan Mio. Kita masuk ke kutipan keempat ya. Kita memang menetap di tempat yang kotor, namun hati kita menetap di tanah suci kesadaran Buddha. Sebetulnya ya, kalau kita sudah belajar agama, tanah kotor, tanah suci itu bukan duanya. Itu tanah-tanah itu juga. Itu tanah kotor, tanah kotor atau tanah suci itu seperti hati kita yang suci atau hati kita yang kotor. Kalau hati kita suci, tanah pun jadi suci. Tapi tanah-tanah itu juga. Tapi kalau hati kita kotor, tanah itu pun jadi kotor ya. Nih, meskipun tidak melihat Senicama sendiri, tetapi hal ini sama dengan hatinya berkunjung dapat kita rasakan betapa gembira hati Senicama atas mendengar kata-kata ini. Ini mikirin Daisanin, ya, walaupun tidak melihat ada hadirnya Senicama kan tetap ada di Pulau Sado, karena dia sudah nenek, jadi mengutus suaminya Abu Zubo yang usia 82 untuk melihat Nichiren Daishonin yang sedang sakit berat. Di samping itu pun bawa sumbangan beras yang kering ya dan uang. Ini betapa sungguhnya. Jadi kalau lihat kehadirannya dari Abu Zubo itu bisa lihat kesungguhan hatinya dari Senicama. Walaupun Senicama tidak ikut mengunjung di Nichiren Daishonin, di situ sama, sungguh-sungguh dia juga seperti ikut walaupun tidak tatap muka ya. Nah, ini pasti Senicama pasti gembira kalau dengar Nichiren Daishonin ngomong begitu. Bagian ini Nichiren Daishonin mengajarkan bahwa yang terpenting adalah hati kepercayaan yang penuh dengan kesungguhan hati. Paling penting apa? Sungguh hati. Jadi kita sebetulnya ya percaya harus 100% percaya. Kalau kita tidak percaya, artinya apa? Artinya kita menfitnah Dharma. Ini 14 penfitnahan Dharma itu diantaranya ada lagu-lagu. Lagu-lagu artinya tidak percaya. Kalau tidak percaya, artinya menfitnah Dharma. Menfitnah Dharma itu berat. Itu ada 5 dosa berat. Di antaranya ada bunuh ayah, bunuh ibu, keluar darah dari sang Buddha, ya, membunuh dan sebagainya. Itu sudah termasuk hukuman berat. Tetapi kalau menfitnah Dharma lebih berat lagi hukuman. Jadi jangan coba-coba menfitnah Dharma. Tapi kadang-kadang kita dengan sengaja atau tidak sengaja kita lalaikan. Nah, kadang-kadang malas ikut pertemuan. Nah, itu ada malas. Ya, itu sudah mulai menfitnah Dharma. Udah sebut Nam-myoho Renge-kyo kayak kemarin punya pertanian 40-an tahunnya ibu, dia jadi lagu-lagu. Saya udah sebut Nam-myoho Renge-kyo 40-an tahun, kok saya punya hidup sengsara. Nah, itu tadi kalau kita ada belajar sungguh-sungguh, kita ada 3 masa. Sekarang jarangkan sungguh-sungguh untuk akan datang. Pasti ada kebaikan. Nah, itu sekarang jangan sungguh-sungguh masih timbul banyak kesulitan itu pada masa lampaunya karma itu. Ya, tapi kalau dia bisa terima sebagai masa karma lampau itu, kesulitan itu, ya, dia bisa terima sebagai janji siki. Nah, ya, dia bisa lebih sungguh-sungguh jalankan. Tapi kalau dia rasanya kesulitan itu dia jadi lagu, akhirnya dia akan jadi mundur. Itu sayang sekali kalau sudah 40-an tahun ya. Paling penting apa? Sungguh-sungguh. Bahagia atau tidak, suatu kehidupan memang dipengaruhi oleh lingkungan ya. Itu bisa dipengaruhi lah. Nah, sekarang apalagi sekarang adanya Omikron. Wah, itu banyak. Ada juga mau makan juga susah. Ada juga nggak ada
kerjaan ya. Kalau kita udah sebut namanya orang kayak dipengaruhi oleh lingkungan demikian, kita akan mundur ya. Tapi kita harus tetap sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh dan jalankan protokol kesehatan, kita tidak akan jadi kekurangan sangan pangan. Betul-betul itu percaya ya. Kalau kita percayanya sungguh-sungguh, tidak akan kekurangan sangan pangan. Ya, gitu. Bahagia atau tidaknya suatu kehidupan memang dipengaruhi oleh lingkungan. Tetapi yang lebih mendasar ada sikap inisiatif dan suasana jiwa orang itu sendiri, meskipun tinggal di rumah yang mewah. Ini diumpamakan seorang walaupun tinggal rumah yang besar, ya, sebab ada, mobil ada, gedung besar, ya, tetapi orang itu selalu sakit, Rumah makanan banyak, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Makan asin, darah tinggi, makan manis itu kencing manis dan sebagainya. Tapi di sebaliknya ada satu orang sebaliknya gimana? Kita lihat ya. Tinggal di rumah yang mewah atau menempati kedudukan terhormat dalam masyarakat. Bila tidak dapat mengatasi penderitaan yang terdapat di dasar jiwa atau menderita kesulitan karena penyakit, tentu amatlah susah hati. Duit banyak, tapi masih sakit-sakitan ya. Pasti susah hati lah. Ya. Nih, sebaliknya, sebaliknya. Ada pula orang yang bila dipandang dari sudut masyarakat, hidupnya amat miskin. Ya. Apalagi sekarang, ya, kampung nggak ada. Hidupnya amat miskin. Tetapi ia sehat. Nah, menjalankan kehidupan dengan penuh harapan. Ya. Di antara keduanya, mana yang sesungguhnya merasakan kebahagiaan? Tentu tidak perlu diterangkan lagi. Tentu yang miskin itu lebih bahagia, lebih rezeki. Kenapa? Miskin itu apapun dia bisa makan. Cabai, tempe, apa-apun pun bisa makan. Karena badannya sehat. Tapi itu yang orang kaya selalu sakit. Ini nggak boleh makan. Makan ada minyak, nggak boleh makan ada minyak. Makan apapun harus dikukus. Nah, ada goreng-gorengan pun nggak boleh. Semua nggak boleh. Duitnya banyak, tapi ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau orang coba lihat kita ya, itu yang pungu-pungu aqua itu apanya yang jual kertas koran dan sebagainya, karton bekas hidup dia bahagia loh. Kalau kamu lihat dia, situ ada istri anaknya kumpul bisa makan, waduh makannya begitu enak, pakai tangan lagi, waduh pakai cabai lah sama tahu tempe, udah dia makannya begitu enak yuk. Artinya apa? Sehat dia, sehat. Jadi dia sungguh-sungguh mau berjuang dalam hidup. Tapi kalau orang kaya ya, aduh suruh jalan aja ya, pemalas dia. Mau kemana aja pakai mobil, kemana aja pakai mobil. Ya. Tapi kalau orang miskin itu nggak punya mobil, harus jalan kaki. Malahan jadi tambah sehat ya. Nah, sampai di sini aja lah ya. Cukup ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Temea. Tadi sih saya sambil dengar sambil baca-baca lagi ya. Jadi kepikiran gitu ya, kalau misalnya kita hidup nih ya sejalan sama hukum ini nih pasti nih kayak percaya aja gitu kayak kalau misalnya kita hidup sesuai sama hukum ini, ya kita bisa menghadapi permasalahan hidup dengan bebas, kuat, suci, dan tenang gitu ya. Maksudnya kayak ya mau karena tadi kita ngomongin karma juga sih, jadi kayak nggak hanya di kehidupan ini aja gitu ya, maksudnya kayak nyambung juga gitu kan ke kehidupan mendatang. Terus saya ingat juga ada Gosho yang kita tuh bisa membawa karunia ke 7 turunan ke atas dan 7 turunan ke bawah gitu. Saya lagi refleksi sih kayak, oke kalau misalnya hidup sekarang nih, misalnya lagi banyak masalah gitu ya, ya mungkin
memang ada satu sikap hidup kita yang belum sejalan ya sama hukum ini gitu ya. Yang memang harus kita perbaiki gitu karena itu yang namanya ya rombak sifat jiwa gitu ya. Nah, terus sama hal yang kita waspadai ya kayak kita tuh selalu dibilangnya baik-baiknya aja gitu karena kayak tadi itu racun berubah jadi obat tuh, racun berubah jadi amirta, air suci gitu kan. Tapi kita juga mesti ingat air nggak semua hal yang buruk berubah ke baik. Emang udah orang yang udah baik nggak bisa berubah buruk, bisa juga kan. Makanya kayak kita menekankan kayak sikap hidup yang selalu waspada ya, jangan lengah gitu ya. Kita tiap bulan belajar, tiap bulan pertemuan kayak gitu. Dan ya untuk jujur aja kayak untuk terima ya sekarang susah nih gitu kan. Karena karma masa lampau itu susah loh nerimanya kayak pasti aku pun masih ada kayak mikir kayak duh gue dosa apa sih, maksudnya salah apa sih sampai kehidupan sekarang tuh kayaknya menderita banget gitu ya. Padahal ya kalau dipikir-pikir ya yang menderita daripada kita ya banyak juga gitu, maksudnya kayak lebih daripada kita tuh ada gitu kan ya. Terus ya tadi saya dapat poin juga sih kayak bahagia atau tidak itu kan bisa dipengaruhi oleh suasana lingkungan ya Pak ya, tadi bilang itu ya Pak. Tapi ada poin juga apa ya, yang bisa kita kendalikan itu ya cuman diri kita juga. Maksudnya kita nggak bisa mengendalikan lingkungan sepenuhnya gitu ya. Kadang kita kayak mungkin nggak tahu, saya ngerasa saya sih orangnya cukup egois ya. Jadi kayak pengen orang lain itu ngikutin mau saya gitu ya. Tapi ya memang kenyataannya nggak bisa semuanya kayak gitu ya. Itu oke. Ya harus belajar sih ngatasi penderitaan dalam jiwa. Kadang kayak walaupun suasana bahagia ya, tapi kalau dalam hati kita nggak bahagia ya sama aja gitu ya. Kayak kayak apa ya, kayak kita yang ngerusak suasana gitu, karena kita yang nggak bahagia dalam jiwa kita. Jadi ya memang kadang nggak cuma kebahagiaan, tapi maksudnya kayak penderitaan juga sumbernya tuh bisa dalam diri kita gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak LTM hari ini ceramahnya. Ada poin-poin penting yang tadi kita bisa bahas bersama lagi. Nah, mungkin I Pisyang mau menambahkan I Pisyang. Sorry, I masih di mute. Ya, kan ada suara. Ada suara. Udah masuk suaranya. Udah bisa Pak, udah bisa. Udah. Ya. Udah, I Pisyang sekarang udah bisa nyalain mic-nya. Bukan, itu ada tulisan apa, pencet. Ya, tapi Ya, sekarang udah bisa kalau bisa. Namanya Horinggegyo. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua ya. Ya, kita udah banyak dengar. Itu titik penting itu sungguh-sungguh percaya itu ya. Saya kadang-kadang pikir, saya udah sungguh-sungguh belum ya? Tapi yang penting kita ikutin. Ada pertemuan apa kita ikutin ya. Itu penting. Jadi kita jangan pakai pikiran kita sendiri ya. Kalau kita dulu sebelum sembahyang Gonsun kan kok apa yang terjadi kita pikir. Belum sampai kita udah pikir ya. Kayaknya gimana ya. Tapi kalau kita sekarang udah banyak belajar, kita bisa nggak terlalu pikir. Jadi hanya ya dengar kata-kata Buddha, kita belajar ya. Kata-kata Buddha itu kalau kita dengerin, jalanin ya, itu pasti ya bisa atasin segalanya ya. Yang penting mau sungguh hati, jangan salahin suasana. Memang ya kadang-kadang suasana itu terjadi apapun kita bisa ikutin kayaknya ya kok gitu ya gini-gini. Tapi kalau kita terus ikutin suasana ya, kita itu kayaknya nggak bisa atasin apapun ya. Kayak ini hari ya, Bapak pergi kerja ya. Dia baru berangkat ya. Saya lihat, dia kan suka itu kotak. Dia punya barang taruh di kotak, terus ikat di belakang ya. Baru jalan, saya lihat, kotaknya kok nggak ikat, lupa bawa ya. Saya langsung telepon sampai 15 kali loh. Kok nggak diangkat-angkat ya? Sampai
setengah jam dia udah di kantor, dia telepon. Ada apa? Dia tanya gitu. Aduh, ada apa? Lu punya kotak itu. Dia juga kaget, hah? Kotak, dia kira hilang lagi ya. Dia jatuh di jalan. Emang lu itu ya? Saya bilang, tadi saya telepon ada 15 kali, memang nggak ada getaran gitu ya. Dia kan taruh di kantongnya jaket. Dia bilang, ada. Kalau dia buat motor itu ada itu bunyi itu dia nggak mau dengar gitu ya, kayak repot gitu ya, mau buka helm, mau buka sarung tangan apa. Jadi saya bilang, lu harus itu, kalau orang telepon tuh sampai 15 kali itu pasti ada penting ya, cari itu tempat yang itu bisa parkir gitu ya, lihat, saya bilang gitu. Akhirnya sampai ke Doya itu kan jauh sekali ya, kalau tadi dia dengar kan bisa pulang deket ya, masih paling di itulah di Bagus Angke gitu ya. Nah makanya udah 2 kali, waktu kapan juga begitu, dia pergi lupa bawa dia punya tas itu, mau beli barang apa, dia ke Gerodok ya juga gitu. Sampai di situ dia telepon, ada apa gitu, lu punya tas nggak bawa, tahu nggak tadi ada getar? Dia bilang, ya tapi saya nggak mau dengar kalau naik motor gitu. Udah 2 kali gitu ya. Saya bilang, itu harus, kalau orang lain mungkin sekali 2 kali itu nggak mau telepon lagi. Kalau saya sampai 15 kali, ada setengah jam. Saya takut itu pergi jauh gitu kan, kasihan ya, mau balik lagi ya, gala-gala males, nggak mau buka helm apa ya, itu urusan dia sendiri. Akhirnya kan sampai di kantor itu balik lagi kan. Kalau tadi dia berhenti di ya TPI atau mana itu kan bisa pulang deket ya. Makanya kadang-kadang orang itu ya males ya. Males itu pikir pasti ini ada orang cari apa, nanti sampai kantor baru dengar, baru lihat gitu ya. Saya udah bilang, pokoknya kalau ada terus telepon pasti ada sesuatu ya, tinggalan. Jadi itu kan jadi jiwa saya kayaknya gimana, pikiran gitu ya. Nanti mau ada barang, mau beli apa ya di produk gitu ya, kan kasihan juga ya, jauh sampai situ nggak bawa catatan atau apa ya. Jadi makanya kita ya kadang-kadang hidup itu pasti ada ya, ada ya pokoknya macam-macam lah. Jadi suasana jiwa itu kadang-kadang bisa pengaruh, kok begitu udah telepon. Kalau saya nggak ngerti ya, kayaknya WA apa, taunya telepon. Jadi kalau kita itu udah tahu, nggak mau lihat ya, nggak mau berhenti lihat, tuh rugi siapa? Yang rugi dia sendiri ya. Makanya hal-hal yang tiap hari pasti ada ya terjadi ya. Ya seperti waktu mau berangkat kerja tuh hujannya besar ya. Katanya mau ke Gerodok ambil barang sama supir ya. Jadi dia bilang dia mau naik motor ke kantor dulu. Saya bilang, kok aneh, hujannya gede gitu, ngapain lu pergi kantor ya? Suruh itu supir datang jemput, kan mau ke Gerodok itu kan jalannya itu sesuai ya. Dia kayaknya nggak mau dengar ya. Ya saya udah kesel juga ya. Kok begitu? Hujan gede, pakai jas hujan sampai kantor pasti itu basah lah ya. Hujannya gede itu jalan pasti ada banjir, ada itu tempatnya ada banjir juga ya. Akhirnya hujannya tambah gede. Dia juga akhirnya panggil supir datang jemput dia. Makanya saya bilang, kenapa ya? Memang manusia begitu. Kalau kita kasih tahu yang benar, ya anggapnya mungkin kita kepo lah, cerewet ya. Tapi kita pikir, kan udah tua ya, hujan gede, ngapain ke kantor lagi, baru naik mobil, ya sama aja, supir kan bisa datang jemput ya. Jadi kadang-kadang saya aneh juga ya, orang kadang sadar tapi ya gimana lah. Jadi makanya ya hal-hal gitu yang kecil-kecil
di penghidupan sehari-hari pasti ada terjadi. Tapi kita itu hanya apa? Doa. Kok begitu ya? Kalau mau dengar itu pasti nggak ada terjadi sampai kantor itu setengah jam itu kan di jalan itu kan capek ya. Kita pikir orang begitu. Tadi dia pikirnya mungkin lain. Jadi makanya hal-hal yang sehari-hari ya pasti ada yang terjadi apapun ya. Jadi kita harus itu ya banyak berdoa lah. Sama-sama bisa timbul kesadaran. Memang ya, kalau kita ketemu apapun ya, kalau kita kesel terus, kadang-kadang bisa kesel gitu ya, tapi waktu itu kita daimoku itu ya hilanglah, kita bisa kembali ya. Jadi makanya ya, kadang-kadang kita itu ikutin suasana itu, jadi tumpuk lagi itu ya. Kita udah capek-capek, udah daimoku, sering bilang kita harus stopin yang jelek-jelek. Tapi kita itu pasti ya sehari-hari pasti ada ya. Yang baik mungkin dikit, yang jelek banyak. Jadi kapan kita bisa karma baik terus ya? Jadi makanya saya juga kadang-kadang ya kayak kuku saya itu, saya telepon nih. Dia bilang Imlek udah lewat ya. Dia bilang gitu. Aduh, lu mah udah lewat. Tiap hari Imlek aja lu. Jangan pikir itulah. Udah lewat, udah. Jangan pikir itu. Mau makan apa, makan gitu ya. Enggak, saya kan bilang. Kok cepat gitu. Iya, saya bilang kita sekarang tuh di uber waktu loh. Rasa kan? Dia bilang, iyalah. Udah Jumat, nanti sebentar Minggu. Ya kata-katanya itu aja ya. Jadi makanya saya bilang udah jangan banyak pikir itulah yang udah lewat kayak apa. Kita hari-hari kalau jiwa seneng ya, hati seneng gitu, kita hari-hari bisa makan ya. Dia pun makan ya bukan dia mau makan yang enak-enak gitu mah. Yang penting kita bisa makan sehari-hari sehat ya. Jadi kalau kita pikir begitu, kita itu hidupnya enak gitu ya. Seperti saya ingat ya, kayak ya saya punya samku itu ya, cicinya juga. Dia kan orang kaya ya. Dia sekarang almarhum lah ya, udah. Jadi kita juga kadang-kadang pikir dia uangnya banyak, tapi hidupnya nggak seneng ya, nggak bebas gitu ya. Apa-apa kayaknya gimana, nggak bisa kayak kita. Senang kita mau apa kita bisa ya, mau beli apa kita bisa, mau makan apa ya. Tapi dia itu penyakit juga banyak ya. Nanti operasi dengkul lah, nanti leher, nanti pinggang lah ya. Jadi makanya kita itu hidup ya, yang penting jiwa kita ya. Perasaan jiwa itu penting. Kalau kita hidup di rumah yang mewah, kalau kita nggak bisa lepasin terikat ya. Jadi hidup itu di rumah kita lihat, wah rumahnya gede, ada kolam renang, ada apa ya. Kita kan lihat gitu, orang seneng gitu ya. Tapi dia nggak rasa seneng ya. Tapi kita ya tinggalnya di terlogong lah. Kayak kandang ayam gitulah. Jadi kita itu hidupnya ya biasa-biasa lah. Mau beli apa, mau masak apa, kita gembira. Hari-hari bisa masak, ya, bisa makan, bisa dengar kata-kata Buddha ya. Itu paling seneng lah kita ya. Jadi makanya kalau kita udah terima gonson, kita harus pikir ya. Kita harus ingat yang itu kita gimana susah ya. Sekarang kita udah enak, kita harus sungguh hati. Jangan kalah suasana ya. Memang ya, kesulitan semua orang ada ya. Orang kaya pun banyak kesulitan ya. Tapi kita untung. Saya sering untung saya ketemu Namyo Horengge ya. Jadi saya mau ya. Memang kalau gosio saya nggak pinter, tapi saya mau dengar, mau ambil poinnya, mau jalanin lah. Dikit-dikit kita belajar ya. Akhirnya kita bisa atasin segala macam ya. Kita memang manusia hidup tuh nggak luput dari kesulitan ya. Tapi kita jangan terus ya ingetin kesulitan terus. Kita ya jangan pikirinnya pokoknya kesulitan. Yang penting kita hari-hari ya jangan buat jahat ya. Mau benar-benar jalanin kata-kata Buddha ya. Jadi kita kalau terus ikutin ya kata-kata Buddha, kita koreksi diri, kita tumpuk karma-karma yang baik, yang jelek kita harus stop ya. Kalau kita nggak stop,
terus kita jalanin. Susah ya. Jadi sampai bertahun-tahun kita pasti nggak ada bukti nyata ya. Memang banyak ya, anggota juga banyak ya. Udah jalanin, ya rasa jalanin. Sebetulnya enggak ya, nggak mau belajar, hanya ya gongyo, udah gitu ya. Jadi pelajaran nggak mau denger ya, nggak mau belajar. Jadi nggak ada isi ya. Seperti kita punya otak tuh kosong gitu ya. Hanya pikir pakai cara kita sendiri ya. Jadi akhirnya kayaknya sembahyang gonsong kok tambah lama nggak semangat ya. Akhirnya males. Akhirnya gonggyo pun enggak ya. Jadi maka itu sayang sekali. Kalau kita tuh untung mau dengar ya, mau dengar kata-kata Buddha. Kata-kata Buddha itu enggak bohong ya. Jadi kita yang penting kita sendiri mau bangkitkan semangat kita ya. Memang mau bangkitin semangat kita itu enggak gampang, hanya sungguh hati dari mau ke depan gonson ya. Ada apapun ya, kita koreksi diri. Ini hari terjadi apa itu ya tumpukan masa lampau ya. Kita lampau ya jahat, suka marah benci apa. Tapi untung kalau saya rasa untung sekali ya. Dulu suka marah benci, tapi sekarang ya katanya kita itu dihukum sama gonson, sebetulnya enggak ya. Gonson itu kekuatannya ada, itu diri kita sendiri mau roba atau enggak. Kalau kita mau roba ya dikit-dikit pasti hidup kita bisa rasa senang gitu ya, tenang gitu. Jadi makanya kita ada apapun ya, jangan salahin suasana, tambah semangat dan mauku sungguh-sungguh jalanin kata-kata Buddha, pasti ya ada bukti nyata ya. Sekian. Ya, terima kasih I. Padahal lagi seru-seru ya. Itu jadi tadi apa ya? Hidup kita kalau misalnya rumahnya mewah nih hidupnya gitu ya. Karena di mana-mana, tapi kalau perasaan jiwa penuh keterikatan itu nggak bahagia ya. Makanya tadi kita balik lagi ke poin ya, harta jiwa itu lebih penting ya daripada harta materi gitu ya. Pak Aloy mau menambahkan, Pak Aloy pengen dengar suaranya Pak Aloy nih. Maulah nambah dong. Waktu masih panjang, Pak Aloy. Pak Aloy kasih semangat. Masa ngumpet-ngumpet? Semangatin dong. Kayak Pak Aloy lagi tidur itu. Mungkin lagi ke toilet mungkin. Kalau nggak kita ke yang Toilet lain dulu. ke toilet lama amat dari tadi. Bu Herman. Iya, Bu Herman mau menambahkan, Bu Herman. Apa ya? Apa ya? Cobalah. Ya, namanya orang Geco. Selamat malam ya Bu, Kristina semuanya, Bapak. Ya, kita mau ceritalah sedikit ya tentang kehidupan sehari-hari ya. Kita menghadapin apa ibarat kesulitan lah. Tapi rasa saya ya kesulitan mah selalu emang ada gitu ya. Tapi karena kita sering mendengar kata-kata Buddha, sering dengar apa namanya, kita suka baca gosyo. Jadinya juga sekarang tuh saya nggak terlalu saya pikirin untuk kesulitan gitu ya. Pasti memang ada kesulitan, ada sakit, ada segala macam lah. Cekcok lagi pasti ada ya, namanya kita di rumah tangga pasti ada. Tapi kita karena kita udah menganut gonson, kita udah kata-kata Buddha, kita sering bercermin di depan gonson, ibaratnya mengaca lah gitu sebenarnya. Kita tahu, jadi kita punya koleksi diri bahwa kita nih ngapain sih kita mikirin kesulitan terus gitu ya. Sedangkan kita juga pengen sehat. Kalau saya dengar kata-kata ibu semua ya suka nasihatin tentang kesehatan tuh kita harus tenang, jangan terlalu banyak pikiran, jangan
apa sih, jangan terlalu inilah, kita terima aja misalnya apa semua karma kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Memang kita hidup ini nggak luput dari dosa, nggak luput dari karma, nggak luput dari kesalahan gitu ya. Selalu, apalagi bagi saya yang saya terlalu banyak masalah juga gitu ya. Dulu banyak sekali masalah, cuman saya nggak bisa ngungkapin satu persatu lah. Nanti aja. Kesulitan saya banyak sekali. Ya karena dulu saya belum menerima gonson, belum tahu apa hukum karma, apa hukum sebab akibat. Jadi saya selalu sama saya gitu. Saya mau bagaimana, kayak itu rasanya tuh saya tuh udah apa tuh namanya itu, saya ini benar gitu maksudnya. Orang lain salah gitu. Apalagi lagi zaman kita masih mudah-mudahan ya, yang masih Bapak Herman masih sehat, si usaha lah gitu. Karena usahanya juga dia nggak terlalu lancar gitu ya. Jadi juga sering marah. Kalau Bapak Herman kan orangnya aktif sekali di Gonson ini. Misalkan paling aktif. Kalau saya memang saya bilangin saya itu setengah, malah seperempat kali waktu dulu mah, percaya setengah-setengah. Kalau dengar kata-kata Buddha pertemuan pulang bilang lagi gitu ya. Hanya saya pikirin duit aja gitu ya, duit aja gitu. Makanya saya marah terus gitu sama Bapak gitu ya. Bapak marah terus sama Bapak. Ya, Bapak bilang, makanya orang mah belajar mah, dengerin apa kata Buddha, ayo ikut demoko sembahyang, yang bener. Jangan begini katanya, selalu jadinya ribut aja katanya gitu. Duit mah gak cukup-cukup sampai mati juga katanya. Yang penting kita nih cari yang kebenaran dulu supaya anak kita itu, maksudnya ibarat sekolah, dia sekolah yang benar, kita sambil didik, jangan sampai anak kita kenapa-napa, jangan sampai pacaran yang kagak-kagak gitu maksudnya, kalau Pak Herman bilang gitu. Tapi saya nggak begitu, maksud saya, Papa jangan begitu. Kalau ngajar anak itu maksudnya yang tegas gini gitu. Kalau Pak Herman bukan, dia malah doa gitu. Itu perbedaan tuh saya antara dia gitu. Jadi kalau saya maunya ngomel gitu, gini, saya maunya Pak Herman begitu, ngomel gitu. Larang anak begini gitu. Tuh. Itu kesalahan saya, memang dulu kan saya selalu nyalain dia gitu ya. Nah, karena kita nggak tahu ya, nggak taunya tuh kan sekarang kita baru tahu. Kita ini hidup bermasalah, nggak usah nyalain orang ya. Ini karma kita. Nah ini sekarang saya baru tahu ini karma saya. Ya sadar lah gitu saya. Makanya saya sekarang saya jalanin lah dikit-dikit ya. Yang dulu ya udah liwat ya. Mungkin kalau di Pak Herman hidup juga, kalau saya sekarang mungkin dia senangnya bukan main gitu ya. Kita sama-sama jalan, sama-sama tahu, sama-sama dengar gitu. Ya. Terus saya apa namanya sekarang ya saya rasain juga. Ya setelah sekarang saya mulai belajar dikit-dikit. Ya kita bukannya hidup pengen senang, pengen kaya. Ya kita hidup yang pengen rukun aja, damai. Kita melayani anak-anak, lebih anak-anak. Supaya ikut saya, ayo kita nyebut Nambeor Gekyo, dengar apa kata-kata Buddha. Supaya nanti juga hidup juga kita nggak terlalu kayak mama nih, kayak papa gitu. Supaya lebih enak, usaha lebih lancar, ya jalan benar, jangan sampai terbos lagi gitu. Nah, itulah kalau kita dengar apa Buddha, nanti kita kan ibaratnya kita tahu di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita juga bisa rem. Saya suka bimbing gitu anak-anak saya ya semuanya. Tapi anak-anak saya sih dengar juga, iya benar kata mama gitu ya. Akhirnya kita udah jalanin, ayo dikit-dikit, gitu ya, jangan sekaligus. Namanya juga dulu kan nggak selalu harus bleng gitu, nggak kan, dikit-dikit lama-lama kan kita sadar, oh iya, karena sadarnya saya udah banyak kesulitan ya. Jadi sekarang ya kita balik lagi. Saya terima kasih sama Gonson, kalau saya ada kesulitan sekarang misalnya, kan kalau manusia tuh kan nggak luput dari kesulitan, nggak luput dari kesusahan, nggak luput dari pikiran yang nggak enak gitu ya. Selalu ada yang beginilah, ada yang begitulah, dari keluarga saya, atau dari anak saya, atau dari siapa gitu ya. Jadi sekarang tuh saya ngadepinnya nggak kesel, yang ngadepinnya kita dimokolah depan Gonson, kita minta berdoa, supaya dia kasih kekuatan saya gitu. Jangan terlalu baik pikiran, saya itu pengen sehat gitu ya. Pengen sehat sehari-hari bagaimana supaya hidup itu tenang. Kadang-kadang senang kaya duit nggak mungkin. Ya kita kan kaya mah kan nggak usah diharap, mati mah udah pasti. Kaya mah belum pasti karena kita nggak berjuang, nggak mencari. Ya gitu. Nah, apalagi saya udah tua usah mencari, cuma dari anak-anak aja lah yang berjuang gitu maksud saya. Makanya kita doa, anak-anak saya juga berikut gitu.
Saya doanya selalu begitu aja. Saya terima kasih Gonson, saya juga banyak kesulitan, tapi sekarang saya ya dikit-dikit ya buat makan mah cukup lah kita ya. Buat makan ada, ya rumah juga jelek-jelek punya gitu sampai nggak ngontrak. Saya itu karena kita juga, karena dulu Pak Herman juga terlalu aktif di Gonson ya, kita dari rumah gubuk, dari belum punya rumah di Teluk Gong, tinggal di emper-emper sampai kita punya rumah. Ya karena dulu saya ngaku, saya kan belum aktif bener gitu ya. Setengah-setengah lah gitu maksudnya dulu, separat mah iya. Jadi dikit-dikit kita punya rumah, di rumah jelek-jelek, gubuk, dikit-dikit dibenerin. Ya itu mau Pak Herman tuh bantuin apa, demo pokoknya kuat, saya bilang kan sampai 7 jam, 5 jam, sampai keringetan gitu. Saya juga heran, kenapa sih Bapak kalau sampai lama-lama gitu ya, nggak capek-capeknya tuh orang duduknya nggak pegal-pegalnya kata saya. Orang mah kalau jadi orang tuh mencari yang benar, nyari duit, jangan sampai yang melulu gitu ya. Gimana nih kalau sampai yang melulu? Bagaimana makan sehari-hari? Diam aja, bodoh, dia sebayak aja gitu ya. Aneh-aneh juga sebenarnya. Ya, jadi saya baru ngerasain ya, baru ngerasain sekarang, oh iya saya sadar, oh betul ya. Kalau saya bahasa di Gosio, dengar pertemuan ini kata Bapak punya apa Pupiing cerita, Pusiannya cerita, saya belum ada masuk, perutnya cerita masuk, oh benar juga ya, kita nggak boleh terlalu mikirin duit, nggak boleh terlalu egois sendiri gitu ya, kita harus nikmatin apa adanya dengan sendirinya. Kalau kita percaya Gonson, kita jalan lurus, pastikan rezeki mah ya ngikutin lah gitu maksudnya ya, kita nggak sampai kelaparan gitu. Nah, saya ya maksudnya sekarang saya udah mulai, saya kalau ada kekesalan ya namanya orang hidup pasti ada kesel, ada nggak enak gitu misalnya ya. Tapi saya balik suka saya ke depan Gonson, saya duduk, saya demo, saya minta maaf, saya mau senang pikiran saya, oh iya ya, nggak mungkin saya selamanya begini, nggak mungkin saya selalu banyak kesulitan, pasti ada perubahan. Yang penting kita percaya sama Gonson, kita jalannya benar gitu. Dikit-dikit saya juga minta selalu semuanya sama ya kayak si Kristina nih masih gadis ya, jalanin kata-kata Buddha yang benar gitu. Pasti enak punya suami yang benar, yang setia ya, nggak seperti saya nih setengah-setengah. Jadi sekarang mah ibaratnya saya tuh kayak terlanjur ya, saya udah tua baru mulai saya aktif gitu. Kayaknya pengen dengar, pengen tahu gitu. Ya, jadi saya ibaratnya udah ketinggalan lah. Ya tapi saya juga pengen biar kalau sudah tua tetap saya jalanin gitu. Biar anak-anak saya tahu gitu. Semuanya nih hukum Gonson ini hebat, kuat gitu. Bisa merubah sifat jiwa gitu. Ya, hukum sebab akibat harus kita pakai. Saya juga sering ngajarin adik saya nih. Nah, saya mau cerita adik saya nih ya. Adik saya yang sekarang masih Beni itu. Dia ya, memang dia orangnya gimana kayak egois gitu. Ya, dia kan punya duit kadang-kadang ratusan juta, miliaran ya, jual tanah gitu, udiknya gitu ya. Dia nggak pernah ingat saudara yang susah, ingat Jiko kan Jiko susah, engkonya kan Jiko kan engkonya ya. Nggak pernah ingat biar kita ngomong juga gini-gini bantuin gitu ya. Kalau ada gebatin gitu, dia udah tua gini-gini. Nggak pernah, kayaknya tuh orang yang sebodoh gitu. Akhirnya sekarang ya, emang hukum sebab akibat ya ini timbul gitu. Dia tiba-tiba sakit apa? Temporary sakit matanya, dia kan punya duit tuh habis jual tanah di Udik tuh berapa miliar gitu ya. Dia sakit matanya meleleh aja gitu, keluar air lah ceritanya. Dia operasi di Aini. Kalau nggak salah sih itu dulu 25 juta gitu ya. Dia udah dia pikir biar matanya biar baik, pulang baru seminggu. Cuman dia ini nggak apa sih, nggak janji kalau saya nggak bener lagi saya boleh balik lagi nggak, ini enggak, main pulang aja. Jadi pas seminggu dia tuh alatnya tuh dia kan pakai alat di hidung matanya, jadi dia berbangkis jatuh tuh si alat itu jatuh, jadi matanya balik lagi, bayar lagi, nggak baik lah gitu maksudnya, begitu lagi bayar lagi, jadi dia balik lagi ke sono kayak ini ngerujuk lagi, kata dia ini nggak bisa, harus ulang lagi, harus pakai duit lagi 25 juta gitu, bisa lain jadinya. Ya udah nggak jadi jadinya, nggak jadi dioperasi lagi, udah matanya balik lagi, nggak ngeliat tuh melihatnya remang-remang doang gitu. Nah udah gitu dah jalanin, kita bilang, kita ceritain ya Ben ikut Enci supaya tahu dengar apa kata Buddha,
cuman buka doang tinggal ngeklik gini nggak ngerti lah, nggak tahu lah segala macam. Memang kita akan jauh sama dia gitu. Dia kan di Taman Cibodas, saya kan di sini, cuman saya ngasih tolong telepon, kadang-kadang kita nyamperin juga ke sono gitu. Kalau lagi dia nggak enak badan kita suka mampir ke rumahnya. Pas itu belum lama lagi dia kan punya duit lagi tuh ya, jual apa sawah lagi tuh maksudnya ya, dapat berapa banyak ya. Orang mau tuh kasih kayak ke saudara yang susah ingat gitu ya. Ini mah enggak asli suruh aja sama saya, gitu kata saya. Itu kelihatan banget Ben ya. Benar aja. Sekarang atau enggak hari ini nih, hari sekarang nih masuk ke rumah sakit. Tahu enggak? Itu pasang ring jantung. Pasang ring jantung kemarin yang bulan lalu udah pasang ring. Harusnya 3, jadi bersatu. Jadi kedua kali pasang ring ini hari tadi ini BPJS. Nah sekarang bayar, katanya harus bayar, alatnya mahal lah segala macam lah gitu katanya. Dia cerita sama saya tuh main telepon, sayang amat Cid, 50 juta ya gonyon aja katanya. Buat belanja mah sayang. Makanya Ben, kalau jadi orang tuh jangan ini gitu, jangan egois. Kita harus bisa nyumbang sama susah, harus ngerti gimana jangan egois pengen punya duit banyak, nyimpen itu ke rumah sakit kata gitu ya. Makanya ayo ikut Enci tuh kalau rumah sakit tuh lagi berobat apa, tensi darah segala macam, kita swab kan 2,5, 250 kan sayang tuh duit gitu ya. Buat bantu saudara malu nggak bisa gitu ya, maunya gituan dulu. Anaknya sih yang nyurin dulu katanya gitu kata dia, makan obat aja gitu. Ya sekarang masuk nih berpulang dari tadi rumah sakit nih. Habis pasang ring lagi 2, katanya 50 juta, alatnya mahal katanya gitu. Aduh, tengah mati dah tuh. Saya itulah hukum karma berlaku, hukum sebab akibat, egois. Nah itulah jadinya begini. Saya ngomong sama dia, coba sekarang begini Ben, sadar lo ya. Sekarang ikutin apa kata Enci, kata Buddha, lu nyebut aja. Nih kalau makan obat lu sebut ngambil rekyo, emang udah diajarin dari dulu. Ya Ci, Beni dia soal nyebut katanya, kata dia penyebut. Nah sekarang Beni kalau masang ring ya, jangan sampai ngulang-ngulang lagi nyebut. Namanya rekyo aja lah, itu namanya itu doa itu Ben, doa nyari keselamatan gitu ya. Ingat Buddha gitu kita. Ingat Gonson gitu. Iya Ci, katanya. Terima kasih Ci. Ya pokoknya lu mau tensi darah, mau tensi gula segala macam, lu namanya gitu terus, tenang, pikiran tenang, jangan sampai darah tinggi, jangan sampai gula naik, jangan sampai ada kolesterol gitu. Lu macam-macam, masih muda-muda kayak begitu gitu ya. Ya. Kalau Enci sih, sifat Enci sih nggak kayak lu. Kalau Enci mah orangnya ya memang Enci juga nggak dibikin. Kita peduli sama yang susah, jangan lagi itu saudara kandung, orang lain aja peribahasa tetangga susah kita ingat gitu, kesian gitu. Ya apalagi yang keluarga kita, orang lain aja tangga misalnya ada kekurangan ya kita lihat, misalnya dia nggak punya kita bantu, kayak gini sih bukannya saya ngebanggain diri, memang sifat saya begitu, jiwa saya begitu, saya tuh biarpun saya keadaan susah gini ya susah juga susah amat lah, saya masih bisa makan sehari-hari, cuman kita bisa ngegewatin lah gitu maksudnya, yang susah kita nggak dongak gitu, kita prihatin gitu maksudnya, kita beliin orang, memang itu udah di hati saya begitu. Jangan lagi sama saudara kandung, sama anak, sama orang juga saya itu orangnya jatuh. Kalau ada apa-apa tetangga gini siapa kek, saya jatuh gitu, maunya ngasih gitu, saya ngasih gitu, tangan saya maunya terlepas aja tuh saya tuh, benar. Saya kalau memang saya pelit ya sama saudara, mungkin saya punya duit kali ya, karena saya nggak pelit sama saudara, kayaknya gimana ya, kesian yang mikirin, aduh, gua sehari-hari makan ini dari anak gua, bagaimana saudara gua nih makan apa enggak nih begini ya, makan apa enggak nih, saya mikirin yang susah aja ya kayak engkau saya gitu ya, saya mikirin itu ya. Kata saya ada saudara saya 2, adik saya sih kan anaknya yang kaya mah, jadinya sih adik saya yang lelaki itu jaga dari anaknya lah gitu maksudnya, dia juga sekali sih ngasih sama gitu. Kalau adik saya Beni nih kan dia yang pegang duit, laki kan udah mati dia yang pegang duit, jadi dia nggak bisa tuh ngeluyurin bakal saudara tuh yang susahnya udah tua gitu. Saya juga bingung, makanya duitnya habis ke rumah sakit lagi, ada aja tuh sakitnya, dapat sakit. Nah itulah hukum sebab akibat kata saya gitu ya. Inilah pakai Ben, ingetin, iya Ci katanya. Ya lu jangan gitu, lu harus ngerti, coba ngerti begitu, itu seperti doa gitu ya, biar sadar lu gini-gini, ayo kunci. Saya tuh sambil gitu kalau telepon gitu. Ya kalau saya sih emang sifat saya beda lah, saudara 3, saudara saya tinggal 3, 4 ya. Tapi memang saya bukannya orang diri, mungkin saya yang perhatian sama saudara gitu.
sama saudara saya perhatian banget, nggak yang main susah. Biarpun dia punya duit juga ada saya punya duit, tetap kalau dia ngelak badan kita rasanya pengen ngasih, pengen tengok, pengen nyumbang segala macam gitu. Tuh prinsip saya tuh begitu tuh. Saya orangnya gitu. Kayaknya terima kasihlah Konson, saya kasih kekuatan, moga-moga saya kasih kesehatan, biarpun saya sakit tapi jangan sakit berat-berat amat kayak adik saya, banyak keluar duit itu anaknya. Ya saya pun begini, hidup saya sederhana, tapi saya sakit cuman hanya dikerikin, nggak pernah makan obat, nggak nyusahin anak nggak keluar duit. Paling saya dibeliin susu biruang aja saya kalau saya sakit. Itu dikerikin susu biruang. Udah itu aja obat saya. Minum Yaki putih. Kalau saya batuk kemarin kan saya kena lagi tuh. Pilek, nggak tahu dah saya nggak pernah swab inilah. Jadi orang nggak pernah swab, nggak pernah ngeliatin gula, nggak pernah ngeliatin darah-darah, enggak. Saya mah ngebuta aja gitu, bodoh. Yang penting saya makan yang sederhana aja, apa adanya gitu. Saya makannya enggak seperti kalau orang pengennya begini begitu, enggak, saya mah enggak. Yang penting saya makan nasi sama kuah, ada sambal, ada ikan asin, kayak ada apa aja, ada sayur hijau, udah saya makan aja itu. Enggak perlu ikan-ikan gede-gede, saya mah itulah sifat saya dari dulu, karena kan saya dulunya susah kali ya. Sampai sekarang tuh saya mikirinnya buat yang lain lah gitu, enggak mikirin diri saya. Itulah sifat saya gitu, sifat sebenarnya saya. Ya moga-moga dari depan saya terima kasih Bu Gonson. Anak-anak saya pada ikut, ya jangan seperti saya setengah-setengah, biar lurus, ya biar enak lah hidup kita. Ingat apa kalau kita ketemu Gonson gini, kita mending ada tempat ngadu, mengaca gitu, bercerminkan namanya. Jadi tahu kesalahan kita di mana tahu gitu. Nah sekarang saya tahu kesalahan saya, karma saya sekarang saya terima. Apapun saya terima, kejadian apapun saya terima, saya senang hati, saya nggak kesel-kesel lagi, saya jalanin aja gitu. Nah, itulah. Terima kasih ya Bu, selamat malam Bu, Pak, malam. Oke, kedengeran nih. Malam. Terima kasih Ibu. Iya, Oke. kasih deh. Nah, ya, kasihlah selamat malam. Namanya Orgeco. Pak Aloy, mau menambahkan Pak Aloy? Kasih Ibu Kristanti, ini waktu tinggal sedikit kok. Nggak cukup nanti buat dia. Siapa yang nggak cukup? Nanti waktunya Kan nggak cukup buat kamu. Ya. Nggak ngomong kan nggak apa-apa juga kan, nggak di ini. Memangnya harus banyak-banyak waktu. Iya. Masih di mute, Suaranya di mute, Pak Aloy itu bukan ke toilet. Dia mah ngumpet dia. Enggak. Ke toilet mana gitu lama. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kita semuanya. Selamat malam. Malam. Salam sehat. Semua harus sehat. Memang ini katanya Omikron ya, nggak banyak juga loh yang meninggal. Jadi kita harus hati-hati juga. Sudah pada vaksin belum semuanya? Sudah ya. GM sudah juga ya. Memang dari tadi kita juga sudah dengar banyak ya. Hari ini pagi ya, saya kalau bilang pagi sekali saya enggak ini. Saya juga bangunnya udah siang gitu ya. Pagi-pagi ada yang telepon bilang Ibu Akiau sudah meninggal. Jadi saya pikir ada lihat Ibu Suyung telepon 3 kali. Wah, saya pikir ini bohong kang tahu nih. Pasti Akiau ada apa-apa. Benar lah. Ibu Akiau meninggal. Jadi kita juga semua bakalan menuju ke sana ya. Semua orang lahir, tua, sakit, mati. Nah, tadi kan di dalam kutipan ketiga itu kan Nichiren Daishonin itu ada mengajarkan pada Abu Tsebo. Nah,
mengenai saat ajal. Pada saat ajal itu gimana kita? Kan Buddha Nichiren Daishonin itu mengatakan kalau kita itu bukan hidup kita itu bukan sekarang aja. Ada 3 masa. Kita sekarang menjalankan hidup masa lampau. Makanya ada orang yang menderita, ada orang yang hidupnya senang, ada yang dilahirkan begitu cantik, ganteng. Ya. Terus ada yang dilahirkan kok jelek, kok pendek, kok macam-macam. Itu karena kita masa lampau punya karma. Jadi kita itu sekarang, saya selalu mengatakan sebenarnya kita ketemu dengan Nam-myoho Renge Kyo itu sebenarnya sudah satu kegembiraan yang bukan main. Karena kita bisa belajar untuk nanti masa akan datang. Masa akan datang kita jangan lagi hidup dalam penderitaan lagi. Hidup itu menderita itu memang apa ya? Bukan mengatakan kita dalam agama Buddha Nichiren Shoshu ini ya. Kita itu membahas soal kejiwaan. Kita bukan membahas soal Tuhan lah nanti yang menolong apa. Bukan itu. Kita membahas soal kejiwaan. Tadi ada dalam kutipan 3 juga mengatakan bukan karena kita hidup di tempat mewah, rumah mewah, ya, mobil mewah, duit banyak. Tapi kenapa menderita? Karena jiwa kita yang menderita. Kalau orang yang miskin, dia lihat orang kaya, aduh, kita pasti bayang, kalau saya kaya kayak dia, betapa bahagianya saya, kan? Tapi kalau orang kaya lihat umpamanya dilihat, kok pemulung tadi seperti kata Pak Latamer, pemulung aja. Kok makannya enak ya? Kayaknya bisa begitu bahagia. Rumahnya di apa? Rumah yang dia punya WC pun mesti kongsi sama yang lain-lain. Tapi kayaknya mereka mah bahagia-bahagia aja. Nah, inilah dikatakan bagaimana ya kita merubah racun menjadi obat. Racun itu penderitaan. Nah, kalau ingin merubah racun menjadi obat, obat itu adalah kebahagiaan. Kalau kita mau merubah itu, kita pun harus ketemu obat yang benar. Nah, obat yang benar itu apa? Kok menurut di sini ya, ketemu hukum yang benar. Hukum yang bisa merubah kita punya perasaan ya dari penderita menjadi bahagia. Acaranya bagaimana? Ini setiap gosyo itu ada diajarin. Kalau kita dikatakan sebenarnya di dalam jiwa kita itu ada jiwa Buddha. Jiwa Buddha itu kuat, tenang, bebas, suci. Jangan kita kalau sedikit-sedikit marah, kalau dikasih tahu begini marah. Jadi kita punya jiwa yang suci itu, kita kotorin sendiri. Kita yang mengotorin jiwa kita. Kita nggak bisa bebas, walaupun kita punya rumah gedong, kan? Tapi ada suami yang mengikat istrinya. Kalau mau pergi, harus suami istri. Kalau nggak boleh pergi sendiri. Nggak boleh bebas, nggak boleh pergi sama teman-teman. Harus perginya, harus berdua aja sama suami. Itu mengikat. Dan kalau perasaan begini, istrinya merasa menderita. Walaupun rumah gedong, ya duit banyak. Tapi nggak bisa dipakai duitnya. Ada yang dikatakan, ada yang tidak memberi istrinya duit cash, tidak, tapi dikasih kredit card. Jadi dia beli apa, dia tahu
suaminya tahu, oh beli ini dia tahu. Tapi kalau cash nggak ada. Nah itu juga kan jadi istrinya apa? Menderita. Kaya juga menderita. Nah, kalau kita dengar dari Ibu Herman, ya memang yang dipikirin tuh duit, ya. Kalau merasa kalau ada duit pasti bahagia, ya. Kenapa sembahyang terus? Nah, sembahyang memang bisa dari gonson bisa keluar duit. Nah, kan yang pikirannya itu duit melulu, kan? Kalau kita berrezeki, ya sebenarnya saya sering katakan, jangan takut soal nggak punya duit. Harus percaya. Harus percaya. Duit itu kakinya 4. Manusia kakinya 2. Kalau kita kejar duit pun, dia larinya lebih cepat daripada kita. Kita nggak akan dapat. Tapi kalau umpamanya duit, kalau kita berrezeki, duit akan cari kita. Itu benar. Saya sebenarnya nggak mau ini. Saya nggak pernah, memang nggak cari duit ya sekarang. Udah tua, mau cari duit di mana? Tenaga pun nggak ada. Nah, penyakit juga semua pada ada. Ya kolesterol tinggi, gula, asam urat. Itu penyakit umum lah dikatakan begitu. Kalau kolesterol tinggi terus, ya lama-lama pasang ring kan. Nah, penyakit datangnya dari mana? Penyakit datangnya dari mulut. Makan enak, tidak dijaga, enggak makan gorengan, apa segala makanan. Kalau sebenarnya kalau dibilang segala makanan enak, semua itu penyakit sebenarnya. Ya, kalau disuruh makan sayuran aja, makan sayuran, mana enak sayuran. Tapi padahal sayuran itu sehat. Cuma kita yang nggak mau. Boleh, bukan nggak boleh makan daging, boleh. Tapi enggak tiap hari, ya. Mungkin seminggu sekali, ikan seminggu 2 kali. Lebih baik makan ikan daripada makan daging. Kalau kita makan daging terus, ya lama-lama jantung kita pasang ring. 1 kesumbat, 2, 3. Wah, memang kalau enggak cepet-cepet ditangani, ya out lah lama-lama. Pulang kampung juga kita. Jadi memang karma datang dari mana? Ya dari mulut. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu. Karma datangnya dari mulut. Mulut kita jahat, kepo, kan? Nah, terus jahat. Kita nggak mau dibully, tapi kita mau membuli orang terus. Tadi saya bilang sama ibu, ada satu ibu, saya bilang, sebenarnya ya, saya punya perasaan jiwa, udah naik ini, mau mencapai kesadaran Buddha, saya udah naik ini, sudah setengah, di awang-awang sudah setengah, tapi begitu mendengar orang apa membuli saya, langsung saya jatuh ke dalam neraka. Kenapa? Nggak bisa terima. Saya bilang udah naik, udah terbang nih. Dengar orang ngomong begini, saya nggak bisa terima. Jatuh saya ke neraka. Dia bilang, bener, lu mah memang bisa naik itu. Ya diumpamakan. Kita jaga perasaan kita. Setengah mati kita jaga. Tapi kadang-kadang kita dipancing juga. Kita nggak bisa kepancing. Begitu kepancing, kita marah. Udah marah, jatuhlah ke neraka. Makanya gimana kita menjaga perasaan jiwa kita? Yaitu singyogaku lah kita kan. Jangan kita mau dipancing terus perasaan jiwa kita terus mengobar-ngobar marah, berkobar-kobar. Ya, begitu. Tapi kalau kita lihat di sini api prasna dari 1 aksara mio, ya. Itu dikatakan wanita ya, wanita. Dosanya banyak itu seperti alang-alang kering, rumput kering. Banyaknya seperti itu. Nah, tapi 1 aksara mio, api prasna, sekali percik gitu, kita bisa membakar semua alang-alang. Jangankan alang-alang, batu besar, pohon,
semua kebakar. Artinya apa? Dosa-dosa kita semuanya pun terhapuskan. Tapi apa memang gampang-gampang begitu? Ya harus berjuang. Itu berjuang. Perombakan sifat jiwa itu paling penting. Habis bagaimana caranya? Ya, daimoku lah. Dengan daimoku kita bisa menimbulkan kekuatan dunia Buddha kita. Kalau dunia Buddha kita udah tahu dunia Buddha kita ada yang suci. Salah satunya itu suci, kuat. Nah itu jangan kita nodain. Dengan macam-macam perasaan yang nggak enak. Jadi kalau mau mati yang enak, kan di sini diajari. Kalau mau matinya enak, kuatkanlah hati kepercayaan. Kalau kuatkan hati kepercayaan, ya kita sindyogaku belajar. Belajar apa? Belajar untuk bisa menguatkan hati kepercayaan kita. Bisa menguatkan kekuatan dunia Buddha kita. Daimoku itu paling penting. Daimoku yang banyak. Jangan yang dipikirin tuh ya duit terus ya. Dulu mungkin kalau kita masih muda ya masih kuat, bolehlah kita mikirin duit, cara gimana cari duit. Tapi sekarang kalau udah tua, ya kalau udah umur 70 ke atas itu artinya udah tua, kan. Nah, kalau orang orang Cina bilang 7岁才开始啊，8岁不算老，9岁刚刚好. Jadi saya bilang, aduh ini Ibu Akyau baru 71. Dia sebenarnya baru 开始啊. 开始apa? 开始 baru mau merombak perasaan jiwa sendiri. Nah, supaya Pak Se itu dia belum tua kan, dia masih bisa belajar, dia masih bisa pertemuan, masih bisa merombak sifat jiwa. Nanti 90 ya kang hao lah ya. Ya mau jalan ya jalan lah. Tapi ya 70 kaise jiushi yao shi lah. Sudah mau mati lah. Ya itu. Kita jaga, kita ya mau jaga perasaan, mau hidup enak, mau badan enggak sakit, semua itu pun tergantung perasaan jiwa kita. Nam-myoho Renge Kyo ini, kita sebenarnya sakit gimana pun itu tergantung diri kita sendiri. Tidak mau tahu, tidak mau kolesterol tinggi, ya kita jaga makan, kan. Kalau tidak mau gula tinggi, bukan cuma kita menjaga enggak makan yang makanan manis kan, tapi kita pun harus menjaga yang lain. Nah, jangan terlalu, kalau udah tua jangan terlalu kerja, jangan terlalu capek, kan. Makan nasi jangan banyak-banyak, karena itu sumber, sebenarnya gula itu dari nasi itu sumber penyakit gula itu semua kita mesti jaga. Terus kalau udah tua mau bilang olahraga yang keras nggak bisa kan. Seperti engkau saya yang baru meninggal itu ya. Dia itu mau olahraga. Jadi dia di komplek itu dia tiap hari jogging, lari-lari kan, tiap hari pagi-pagi. Itu di gang ketiganya itu ada satu dokter, dia panggil dia, kok sini. Dia bilang, engkau saya lihat udah umur berapa ini? Dia bilang ya 70 lah, dia bilang gitu. Itu kan 70. Oh, saya bilangin ya, ke umur 70 boleh olahraga cuma jalan aja, jalan setengah jam, tapi nggak boleh lari-lari, dia bilang gitu. Karena kita udah tua, kita lari, jantung kita memacu. Nanti pulang, kalau engkau minum air segelas, itu bisa fatal, dia bilang gitu. Nggak usah ya, kok udah 70, jalan aja, dia bilang. Jalan-jalan setengah jam, jalan aja. Tahu-taunya stroke dia. Stroke.
udah nggak punya semangat hidup. Biasanya dia kan ya kalau suka ngomong tuh kayak Pak Aloy, suka bercanda ini ketawa. Gitu stroke dia nggak punya semangat hidup, nggak mau ini istrinya bawa dia jalan pun dia nggak mau lagi. Tahu-tahunya kemarin sebelum Cynthia meninggal. Nah itu dia sebenarnya stroke-nya nggak terlalu berat. Stroke pertama masih bisa disembuh. Stroke lagi kedua kali, udah dia nggak punya semangat hidup lagi. Kemarin meninggal lah dia. Jadi yang penting apa sebenarnya? Kalau kita ya ketemu Nam-myoho Renge Kyo, orang yang tidak punya semangat hidup itu sebenarnya dengan Nam-myoho Renge Kyo bisa punya semangat hidup dengan belajar hukum Buddha ini, punya semangat hidup. Jadi kalau Ibu Herman bilang, ya kalau sekarang saya itu semangat itu sudah terlambat. Kalau menyebut Nam-myoho Renge Kyo tidak ada kata-kata terlambat. Dan ingat, kita punya 3 masa. Sekarang kita jalanin ya, walaupun umpamanya kita ketemu Nam-myoho Renge Kyo sudah tua, tapi nanti kita jalanin terus sampai saat ajal. Kita harus kesungguhan hati kita, kepercayaan kita harus kuat. Nah itu sampai nanti kita masa akan datang, kita bisa ketemu lagi. Tapi sekarang aja kalau kita malas-malas, kayaknya capek ya sebut Nam-myoho Renge Kyo. Pagi sore masih gongyo, masih daimoku, capek ya, males dah. Kita nggak bakalan ketemu Nam-myoho Renge Kyo lagi. Jodohnya enggak. Saat hidup aja kita enggak ini ya, enggak punya semangat, malas. Bagaimana masa akan datang kita bisa ketemu Nam-myoho Renge Kyo, kan? Nah, jadi ini kita semua juga dalam keadaan pandemi ini belum berakhir ya. Kita semua harus punya semangat hidup supaya kita semua sehat dan kita harus tetap berjuang di susunan, di dalam kehidupan, dan dalam perombakan sifat jiwa. Terima kasih, sekian. Terima kasih, memang diingetin lagi ya dalam ini tuh kita harus semangat hidup ya, apalagi sekarang kita rentan banget untuk kena penyakit ya. Karena kayak saya juga kayak kenalan-kenalan di Jakarta semuanya kayak lagi positif gitu. Oke, mungkin Bapak Ibu ada pengumuman sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Hari Senin ya. Hari Senin ada pertemuan 4 bagian. Oh, oke. Hari Senin ada pertemuan 4 bagian ya. 4 bagian. Itu terakhir pertemuan daerah. Oke, kalau gitu mungkin kita tutup pertemuan malam ini. Kita tutup pertemuan ini dengan 3 kali Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Sampai ketemu hari Senin. Jaga kesehatan semuanya. Dadah. Selamat malam. Malam. Malam.